Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Pramana dengan NIM 8594262994. Baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Strategi Inovasi Pembelajaran Daring Berbasis Human Center, di mana latar belakang ini membahas tentang pembelajaran daring pasca pandemi seringkali terjebak dalam metode satu arah, di mana interaksi antara pengajar dan peserta didik sangat minim, mengakibatkan proses belajar yang hampa dan tidak bermakna. Dampaknya pada 1. Tekanan psikologis. Survei nasional melaporkan bahwa 80% mayoritas peserta didik merasakan tingkat stres yang tinggi dan kecemasan akibat isolasi sosial serta beban kognitif yang tidak terkelola dengan baik selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, solusi inovatif, yaitu diperlukan desain instruksional yang mengacu pada prinsip Moore 1989 dengan mengoptimalkan LMS dan OER sebagai ruang belajar kolaboratif yang inklusif dan interaktif bagi seluruh peserta didik. Berikutnya, tujuan pembelajaran program terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mitigasi tekanan psikologis, yaitu mengurangi tingkat stres dan kecemasan peserta didik melalui desain instruksional yang adaptif, memberikan ruang aman untuk bereksplorasi tanpa tekanan berlebih. Kedua, peningkatan interaksi sosial, yaitu membangun komunitas belajar yang kohesif dengan memfasilitasi dialog bermakna antara pengajar dan mahasiswa guna mengurangi rasa keterasingan digital. Yang ketiga, pengembangan keterlibatan aktif, yaitu mendorong partisipasi proaktif dan motivasi intrinsik melalui aktivitas pembelajaran virtual yang inovatif, kolaboratif, dan berpusat pada pengalaman siswa. Berikutnya yaitu kolaboratif reflektif, terbagi menjadi 3. Yang pertama, peer mentoring terstruktur, yaitu setiap peserta didik dipasangkan dengan mentor sebaya untuk sesi diskusi mingguan, berbagi strategi belajar, dan memberikan dukungan emosional guna mengurangi isolasi sosial. Yang kedua, sesi refleksi sosial daring, yaitu forum diskusi mingguan yang difasilitasi pengajar untuk berbagi pengalaman belajar, tantangan, dan solusi kolektif guna mempromosikan metakognisi dan empati antar siswa. Yang ketiga, kolaborasi proyek berbasis tim, yaitu penugasan proyek yang memerlukan kerjasama tim secara daring dengan pembagian peran yang jelas, mendorong pengembangan keterampilan kerja tim dan pemecahan masalah secara kolektif. Berikutnya yaitu alur pelaksanaan MPDKR, terbagi menjadi 3, yaitu minggu pertama, orientasi dan persiapan, yang diantaranya pengenalan platform LMS dan alat kolaborasi digital, kemudian pembentukan kelompok per mentoring dan tim proyek. Yang berikutnya, penjelasan peran etika daring dan ekspektasi belajar. Yang kedua, minggu kedua sampai minggu 14, yaitu siklus mingguan. Di antaranya, pembelajaran mandiri asinkron di LMS. Berikutnya, sesi per mentoring terstruktur dan sesi refleksi sosial daring. Yang ketiga, minggu 15 sampai minggu ke-16, yaitu finalisasi dan evaluasi, yang diantaranya presentasi proyek digital kolaboratif secara virtual. Berikutnya, pengumpulan portofolio refleksi akhir semester dan evaluasi sumatif dan umpan balik menyeluruh. Berikutnya, peran siswa dan guru. Yang pertama, peran siswa diantaranya pembelajaran aktif, pengelolaan pembelajaran mandiri secara asinkron dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kolaborator dan mentor berpartisipasi dalam tim proyek dan memberikan dukungan sebaya. Selanjutnya, reflektor melakukan evaluasi diri secara berkala melalui jurnal refleksi. Yang kedua yaitu peran guru,
yang diantaranya fasilitator dan pembimbing, mengarahkan diskusi refleksi dan memandu kolaborasi antar siswa. Berikutnya desainer pengalaman, yaitu merancang aktivitas belajar yang interaktif dan berbasis kebutuhan siswa. Berikutnya yaitu motivator, yaitu memberikan umpan balik konstruktif dan dukungan emosional secara berkelanjutan. Berikutnya, dampak model terhadap siswa terbagi menjadi dua, yaitu reduksi stres dan peningkatan manajemen. Pertama, reduksi stres, yaitu elemen per mentoring dan sesi refleksi sosial menyediakan jaringan dukungan emosional yang kuat, mengurangi perasaan isolasi digital dan tekanan akademik yang berlebihan. Yang kedua, peningkatan manajemen, yaitu kolaborasi proyek berbasis tim, mendorong keterlibatan aktif melalui tanggung jawab bersama, meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa kepemilikan terhadap pembelajaran. Berikutnya, integrasi platform LMS terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi bermakna, yaitu fitur grup dan kolaborasi memungkinkan pengelompokan dinamis untuk mentoring dan integrasi alat produktivitas seperti Google Doc untuk kerja bersama secara real time. Yang kedua, keterlibatan kolaboratif, yaitu forum diskusi berulang dan fitur konferensi video terintegrasi memfasilitasi dialog asinkron maupun sinkron, serta penggunaan wiki untuk membangun pengetahuan kolektif. Yang ketiga, dukungan emosional, yaitu sistem notifikasi personal, pesan instan, dan modul survei anonim memungkinkan pengajar memberikan umpan balik sosial dan memantau kesejahteraan emosional siswa. Berikutnya yaitu pemanfaatan OER dan prinsip 4R. Yang pertama, reuse. Terus menggunakan kembali materi video dan latihan interaktif dari Khan Academy secara langsung di LMS sebagai materi inti atau pengayaan. Yang kedua, revise. Mengadaptasi atau memodifikasi soal latihan agar relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik peserta didik di Indonesia. Berikutnya, remix. Menggabungkan berbagai segmen OER dengan materi internal untuk menciptakan sumber belajar baru yang lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu redistribute. Menyebarluaskan kembali materi hasil modifikasi kepada komunitas melalui repositori terbuka sesuai lisensi yang berlaku. Berikutnya, praktik OEP yang berkualitas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aksesibilitas global, yaitu menyediakan materi pembelajaran berkualitas tinggi secara gratis, menghilangkan hambatan finansial dan geografis bagi peserta didik di seluruh dunia. Yang kedua, inovasi pedagogis, yaitu memberikan fleksibilitas bagi pengajar untuk mengadaptasi, menggabungkan, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih personalisasi dan relevan. Yang ketiga, komunitas pengetahuan, yaitu membangun ekosistem kolaboratif di mana pengajar dan siswa berkontribusi pada pengembangan materi pendidikan secara berkelanjutan. Berikutnya yaitu strategi asesmen daring, terbagi menjadi 2. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu berfokus pada pemantauan kemajuan belajar melalui refleksi diri dan interaksi sosial untuk mengidentifikasi kesulitan belajar sejak dini. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu mengevaluasi kompetensi komprehensif dan aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata melalui kolaborasi tim pada akhir unit. Selanjutnya, efektivitas umpan balik yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, identifikasi cepat,
memungkinkan pengajar mendeteksi dini hambatan belajar atau penurunan keterlibatan siswa melalui pola interaksi di LMS dan jurnal refleksi. Yang kedua, perkembangan pribadi, yaitu umpan balik kualitatif yang spesifik dan konstruktif, mendorong pertumbuhan mindset serta membantu siswa memahami kekuatan dan area perbaikan mereka. Yang ketiga, evaluasi kritis, yaitu melalui per-assessment dan self-assessment, siswa dilatih untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja diri sendiri maupun rekan tim secara objektif. Berikut ini ialah beberapa dari referensinya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.